di ibadah sekolah minggu GKO Sola Gracia. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan dulu. Yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua adalah pakaian yang sopan. Yang ketiga, kita harus fokus. Dan yang keempat, orang tua harap mendampingi anak-anaknya untuk sekolah minggu supaya anak-anaknya fokus. Yuk kita mulai ibadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, pasti adik-adik gimana kabarnya? Pasti baik kan? Nah, kita ibadah online udah lama loh. Udah berapa bulan ayo. Nah, tapi adik-adik jangan risau ya, kita masih tetap bisa ibadah sekolah minggu lewat online. Oh iya adik-adik, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan loh. Kalau mau keluar kita harus pakai masker ya. Nah, kalau selesai bermain di luar, kita harus cuci tangan sampai bersih. Nah adik-adik jangan lupa untuk tetap memakai masker dan cuci tangan. Oke adik-adik, sebelum kita mulai beribadah, kita satu dalam doa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah Tuhan. Biarkan ibadah sekolah minggu ini bisa berjalan dengan lancar Bapa. Biarkan firman Tuhan yang dikasih oleh kakak sekolah minggu kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Setelah itu boleh langsung dikasih ke Kak Ros atau suruh papa mama transfer ke Kak Lydia ya. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Nah, kita mau dibantu Jeremy nih buat berdoa. Kita berdoa yuk sama-sama. Tuhan Yesus berkati persembahan kami yang sudah kami kumpulkan ke dalam amplop. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik,
Apa kabarnya pagi ini? Tentu sehat bukan? Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Namun sebelumnya kita berdoa. Silakan duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sehat, kami kuat karena pertolongan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berikan kami hati yang taat dan telinga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kita baca firman-Nya dulu ya. Alkitabnya dibuka. Kita baca dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi satu lagu dulu ya. Kita nyanyi dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Belum terlalu semangat, kita nyanyiin satu kali lagi ya, tapi kita harus penuh semangat nyanyinya. Oke? Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah baca Alkitabnya kan? Sekarang waktunya adik-adik dengerin cerita dari kakak. Oke? Nah, jadi pada waktu itu adik-adik terdapat orang berkumpul. Siapa ya mereka?
adik-adik ternyata mereka adalah jemaat mula-mula, adalah orang yang percaya kepada Yesus. Adik-adik pada saat itu jumlah mereka kira-kira 3.000 orang. Ih, banyak banget ya adik-adik. Adik-adik bisa bayangin kan 3.000 orang itu sebanyak apa? Nah, dan jumlah mereka adik-adik semakin hari semakin bertambah. Sampai para rasul menjadi kewalahan untuk melayani mereka. Kasihan ya adik-adik para rasul, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, mereka sudah bersungguh-sungguh, tapi masih terdapat jemaat yang kecewa kepada mereka adik-adik, karena mereka merasa para rasul tidak melayani mereka dengan baik. Nah, pada saat itu adik-adik, terdapat sungut-sungut orang Yahudi kepada orang Ibrani, karena mereka merasa pembagian kepada jemaat mereka, kepada janda-janda mereka, diabaikan. Adik-adik tahu gak bersungut-sungut itu kayak gimana? Bersungut-sungut itu seperti ngomel-ngomel, seperti marah-marah. Jadi kayak, ini, kok ini begini-begini gitu. Nah, seperti itu adik-adik. Mereka bersungut-sungut kepada para rasul. Nah, akhirnya para rasul mencari jalan keluar. Bagaimana ya caranya agar para jemaat tidak kecewa, agar para jemaat tidak bersungut-sungut lagi? Nah, akhirnya para rasul menyuruh para jemaat untuk memilih beberapa orang membantu para rasul untuk melayani mereka. Nah, orang yang dipilih ini tidak sembarangan adik-adik. Yang dipilih ini harus memiliki kriteria. Kriterianya yaitu orang yang terkenal baik dan penuh roh. Jadi seperti itu adik-adik. Dan akhirnya para rasul menentukan 7 orang untuk membantu para rasul melayani mereka. Siapa ya 7 orang ini yang terkenal baik dan penuh roh? Dan ternyata adik-adik 7 orang ini adalah Stefanus, Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Nah, ini dia 7 orang yang dipilih para rasul. Nah, adik-adik, apakah 7 orang ini menolak? Tidak adik-adik. Mereka justru penuh sukacita. Karena mereka ingin membantu para rasul dan ingin melayani Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari itu 7 orang yang sudah ditentukan ini dihadapkan di depan para rasul. Untuk apa dihadapkan di depan para rasul? Mereka didoakan dan diberkati. Untuk apa didoakan dan diberkati? Agar pelayanan yang mereka lakukan itu dapat menjadi berkat bagi jemaat. Agar pelayanan yang mereka lakukan itu dapat memuliakan nama Tuhan. Seperti itu. Nah, tahu gak adik-adik, semenjak saat itu, akhirnya firman Tuhan menjadi semakin meluas. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin banyak. Nah, adik-adik, di sini kakak mau nanya sama kalian. Apakah adik-adik mau melayani Tuhan? Seperti 7 orang yang sudah dipilih ini menjadi pelayan Tuhan. Pasti adik-adik mikirnya, Kak, saya masih kecil, nggak bisa. Nggak gitu adik-adik. Melayani Tuhan itu, menjadi pelayan Tuhan tidak harus orang dewasa, tapi adik-adik juga bisa. Bagaimana Kak caranya kita melayani Tuhan? Nah, contohnya seperti adik-adik ditunjuk untuk berdoa. Adik-adik harus mau, itu salah satu contoh pelayanan. Pelayanan itu tidak ada yang sia-sia adik-adik. Jadi harus diterima dengan penuh sukacita. Oke? Gimana lagi contohnya? Contohnya seperti kemarin teman kita, Abang Glenn dan juga Matthew yang membawa doa adik-adik. Itu merupakan salah satu contoh pelayanan. Nah, nanti adik-adik juga akan dilibatkan
Dan saat adik-adik dilibatkan, adik-adik harus menerimanya dengan penuh sukacita ya. Gak boleh ada yang menolak, karena ini melayani Tuhan. Dan tidak hanya itu doang adik-adik, kita juga kan mempunyai talenta yang diberikan Tuhan Yesus, seperti menyanyi, menari, mungkin bermain musik. Nah, kita bisa menggunakan talenta tersebut untuk melayani Tuhan. Adik-adik nyanyi di gereja, bermain musik di gereja, melayani Tuhan. Itu merupakan salah satu pelayanan. Jadi, jika nanti adik dipilih menjadi pelayan Tuhan, jangan menolak ya. Lakukan seperti 7 orang yang dipilih ini. Mereka menerimanya dengan penuh sukacita. Adik-adik gak lupa kan lagu yang tadi kita sudah nyanyiin di awal? Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Nah, adik-adik, jangan hanya nyanyi aja, tapi harus dilakukan, oke? Nah, karena kakak sudah selesai ceritanya, mari kita berdoa yuk. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa menjadi umat yang melayani-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan, berkati kami agar kami bisa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melayani Engkau. Di saat Engkau memilih kami, kiranya kami dapat bersukacita menerimanya dan tidak menolak. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memberi hikmat juga kepada kami agar kami bisa menjadi pelayan-Mu yang baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dari topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, ibadah online kita sudah selesai loh. Oke adik-adik, harus tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker sama cuci tangan setelah main. Oke adik-adik, kita mau penutup sama doa berkat. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sudah selesai ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih adik-adik sekolah minggu sudah menerima firman Tuhan. Biarlah potensi, talenta adik-adik dibukakan oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah Allah Bapa di sorga, pertolongan pimpinan Roh Kudus, memberkati kehidupan setiap adik-adik, setiap hari, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Yuk, taruh tangan di atas kepala, katakan,
berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Sekali lagi, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Yes.